Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Salsabila dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan dari Kampus Politeknik Aliusaha Perikanan Kampus Lampung. Di sini kita akan praktek tentang penggunaan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan pangan tersebut, ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Contohnya, kita akan menggunakan pengemulsi pada pembuatan jelly yaitu Nutrijel, dan yang satu lainnya lagi tidak menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Bahan yang digunakan untuk pembuatan jelly ataupun agar-agar yang menggunakan bahan pengemulsi yaitu yang pertama bahannya ada Nutrijel yang rasa coklat. Ini merupakan bahan tambahan pengemulsi pada pembuatan agar-agar. Kemudian kita menggunakan yaitu gula pasir. Kemudian kita menggunakan air putih secukupnya sesuai dengan selera. Dan kita menggunakan susu coklat pada pembuatan agar-agar yang tidak menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Peralatan yang digunakan yaitu ada gunting, ada kompor, ada sendok untuk mengaduk, ada juga wadah. Wadah digunakan ada dua. Yang pertama, satu wadah ini digunakan untuk pembuatan jelly menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi, dan yang satunya lagi tidak menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Sebelum kita memasak, terlebih dahulu kita menggunakan pakaian yang bersih dan memakai penutup kepala, misalnya seperti saya menggunakan hijab. Jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian menggunakan sarung tangan, dan jangan lupa memakai masker. Proses pembuatannya, yang pertama kita masukkan Nutrijel ke dalam wadah. Masukkan air putih sebanyak 1,5 gelas. Kita memasukkan gula pasir sebanyak 1 gelas 100 gram atau sesuai dengan selera. Kita menghidupkan kompor, dan ini selalu diaduk hingga tidak menggumpal sampai mendidih. Selanjutnya, pada proses pembuatan agar-agar atau jelly tanpa menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi, kita masukkan susu coklat ke dalam wadah. Susu coklat dimasukkan takarannya sesuai dengan selera, bisa 2 saset ataupun lebih. Kemudian kita masukkan air sebanyak 1,5 gelas air. Selanjutnya, pada pembuatan agar-agar tanpa menggunakan pengemulsi, kita masukkan gula sebanyak setengah gelas atau sesuai dengan selera, dan menghidupkan kompor. Kita mengaduknya sampai dengan dia mendidih. Merupakan agar-agar yang dibuat dari Nutrijel yang menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Ini harus diaduk sampai dia mendidih, karena jika dia tidak diaduk, dia akan menggumpal. Selanjutnya, ini adalah agar-agar yang dibuat tanpa menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Ini diaduk hingga mendidih. Setelah agar-agar yang tanpa menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi mendidih, langsung segera dimatikan kompornya. Agar yang telah mendidih yang tanpa penggunaan bahan tambahan pangan pengemulsi kemudian langsung dimasukkan ke dalam wadah. Agar-agar yang menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi mendidih, kemudian segera kita matikan kompornya.
Dan selanjutnya kita masuk adonan yang telah mendidih ke dalam wadah. Setelah keduanya dimasukkan ke dalam wadah, yang satu menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi Nutrijel dan yang satu lagi tidak menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Kemudian keduanya ini didiamkan hingga mengental dan teksturnya padat. Baik, ini merupakan hasil dari pembuatan ataupun praktik pembuatan agar-agar ataupun jelly. Yang berwarna coklat pekat ini menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi yaitu Nutrijel, dan ini tidak menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Perbedaan keduanya ini sangat terlihat dengan jelas, baik itu dari warna. Dari warna terlihat jelas bahwa warna yang menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi ini sangat pekat dan warnanya sangat coklat. Dan ini pudar, warnanya agak kekreman. Kemudian dari bau ini sangat pekat, khas seperti bau coklat dan juga harum. Sedangkan ini baunya tidak terlalu spesifik bau khas dari coklat. Dan teksturnya ini lebih kenyal dan kental, agak sedikit padat seperti jelly. Dan ini teksturnya ini sangat masih cair ya, mencair, tidak padat dan tidak elastis ataupun kental dan tidak kenyal. Tapi ini prosesnya ini lebih cepat dan dibandingkan dengan proses pembuatan yang menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Kemudian, dan ini pun membutuhkan waktu yang lebih lama daripada pembuatan agar-agar atau jelly yang tidak menggunakan bahan tambahan pengemulsi. Tetapi ini hasilnya lebih cepat mengental, lebih cepat kenyal dibandingkan ini masih cair. Kemudian apabila kita menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi seperti Nutrijel, kita tidak boleh mengkonsumsinya secara berlebihan karena tidak baik bagi kesehatan, seperti dapat menyebabkan sembelit. Tentu dari hasil keduanya ini menunjukkan bahwa pasti masyarakat lebih suka mengkonsumsi Nutrijel yang menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi, karena baik itu dari rasa, tekstur, aroma, bentuk ini lebih unggul dibandingkan dengan yang tanpa menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi. Sekian hasil dari praktik penggunaan bahan tambahan pangan pada pembuatan jelly yaitu pengemulsi, dan yang satunya lagi tidak menggunakan bahan tambahan pangan pengemulsi pada pembuatan jelly. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.